Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lailia Lutfia akan membahas topik mengenai keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai ekonomi Islam, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Dari kata tersebut lahirlah penafsiran mengenai filsafat. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi mengenai ilmu metafisika, historika, logika, etika, ekonomi, politik, estetika. Selain Aristoteles, Al-Farabi juga berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berisi tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Nah, berdasarkan filsafat ekonomi Islam yang ada, maka diturunkanlah tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya dalam aktivitas ekonomi maka akan tercapai tujuan produksi, konsumsi, distribusi, dan lain sebagainya. Filsafat Islam bisa dikatakan sebagai konsep triangle, di mana terdapat adanya Tuhan, manusia, dan alam. Kunci dari filsafat Islam ini terletak pada hubungan antara Tuhan dengan manusia dan serta alam dengan manusia yang lainnya. Dalam dimensi ekonomi Islam, inilah yang membedakan dengan sistem ekonomi yang lainnya, seperti kapitalis maupun sosialis. Di mana dalam sistem ekonomi kapitalis, di situ berlaku hak individu. Sedangkan sosialis, keperluan atau kebutuhan masyarakat ini ditanggung oleh warganya sendiri. Berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengedepankan kesejahteraan manusia dengan memberikan rasa nyaman dan aman. Setelah kita mengetahui apa itu filsafat, kita masuk dalam konteks ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata eikos dan nomos, yang berarti mengatur harta, kekayaan, rumah tangga, baik yang berupa memperbanyak jumlah, menjaga pengadaan barang, maupun tata cara pengelolaan distribusi kepada masyarakat. Nah, ekonomi ini dibagi atas dua kajian. Yang pertama dalam kajian ilmu, dan yang kedua adalah sistem. Dalam kajian ilmu, membahas mengenai faktor produksi. Sedangkan dalam sistem ilmu membahas mengenai konsep dan pemikiran ekonomi yang akan berlangsung. Di dalam ekonomi Islam terdapat sebuah arsitektur yang menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi. Terdapat yang paling atap ini adalah falah, tingkatan yang paling tinggi. Setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan atau berorientasi kepada falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada 3 pilar penting dalam arsitektur ekonomi Islam, yaitu ada keadilan, keseimbangan, dan juga kemaslahatan. Hal tersebut penting demi mewujudkan orientasi falah. Dan kemudian ada tingkatan pondasi yang ada dalam diri manusia. Pondasi paling pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus berasaskan kemanusiaan. Kita saling tolong-menolong dengan rasa kasih sayang, dengan suka sama suka. Kemudian ada syariah, akidah, dan akhlak. Islam
mengajarkan kepada manusia tentang memenuhi kebutuhan hidupnya ada 3 hal penting, yaitu akidah. Akidah ini mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Katakanlah bahwa hanya ada Allah yang Maha Esa. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini mengenai perilaku sikap kita dalam beraktivitas ekonomi. Selanjutnya ada syariah. Syariah ini terdiri dari 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji, berzakat, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan koridor-koridor syariah. Kemudian yang muamalah. Muamalah ini adalah hubungan antar manusia, dan terutama dalam bertransaksi ekonomi. Secara umum, konsep dari ekonomi Islam terdiri atas 5 pondasi universal. Yang pertama ada tauhid. Tauhid ini yang kita tahu adalah kita melaksanakan perbuatan perintah yang telah diturunkan Allah dan menjauhi larangannya. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian adil. Dalam bertransaksi ekonomi, tidak boleh menzolimi manusia yang lain demi mendapatkan keuntungan lebih. Nubuwah. Nubuwah ini adalah sikap dan perilaku Nabi yang harus kita teladani. Yaitu misalnya sikap jujur, tablik, amanah, dan fatonah. Hal itu penting dalam bertransaksi ekonomi. Kemudian khilafah. Khilafah ini adalah peran pemerintah yang merupakan tidak adanya distorsi, sehingga kegiatan ekonomi ini akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya ma'ad. Ma'ad ini adalah hasil dari atau laba dari keuntungan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian dari 5 pondasi universal ini diturunkan lagi 3 derivat utama. 3 derivat utama ini yaitu kepemilikan multijenis. Islam mengakui adanya kepemilikan, baik itu individu, negara, maupun masyarakat. Selanjutnya, kebebasan dalam bermuamalah. Islam mengajarkan kita dalam bermuamalah sesuai dengan koridor-koridor Islam. Selanjutnya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini penting ya dalam bertransaksi sehingga tidak timbul hal-hal yang bersifat tidak baik. Dan paling atas dari dari 3 derivat utama maupun 5 pondasi universal itu adalah akhlak. Akhlak ini adalah perilaku kita dalam bersikap, dalam beraktivitas ekonomi. Ya, cukup dari pembahasan mengenai filsafat ekonomi Islam. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.